Halo, selamat siang. Udah lama ya nggak bikin video. Nah, kenapa aku bikin video hari ini? Karena udah selama 1 tahun nih aku minta pemerintah Belanda buat ngefix dinding kita yang rusak karena tahun lalu ada bocor. Dari tahun lalu kita sempat ada bocor, terus dindingnya kita dibuka, udah di fix, udah nggak bocor, tapi dindingnya kita bolong. Udah 1 tahun nih aku email, aku telepon, mereka nggak pernah balas. Akhirnya aku telepon tiap hari sampai sekarang mereka datang. Aku nyangkut di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya aku bosen di rumah, aku jalan-jalan, jadi aku nggak ada waktu buat bikin video. So now, karena aku stuck di rumah, aku bisa bikin video. Aku lagi nonton kayak episode TV Belanda, terus aku kepikiran loh, kenapa orang-orang, kalau misalnya nih aku nonton ini dalam bahasa Indonesia, pasti beda banget videonya. So I was thinking, dulu pas SD nih aku ada pelajaran, nggak tahu ya semua orang Indonesia punya studinya ini, tapi namanya budi pekerti. Budi pekerti kalau nggak salah pas kecil tuh kita harus belajar tentang apa yang baik dan apa yang nggak baik, apa yang sesuai norm dan tradisi, dan apa yang nakal atau nggak boleh gitu. But aku nyadar pasti tiap negara budi pekertinya beda kan. Di Indonesia sama Belanda karena kulturnya beda, pasti beda budi pekertinya. So ini adalah pelajaran budi pekerti ala Belanda. Pelajaran budi pekerti nomor 1, jangan datang telat. Orang Belanda suka agenda, suka planning. Jadi kalau mereka bilang kita makan jam 6, jangan datang jam 6.30. Orang Belanda tuh suka semua according to plan, suka orang datang on time. Nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia dulu kita disuruh datang jam 10, ada yang datang jam 12, ada yang nggak datang. Orang Belanda lebih suka kerja dengan agenda, mereka punya kalender, terus dari jam 7 bangun, jam 7.30 mandi, 7.35 ini. So, semua udah mulai dari pagi sampai tidur tuh udah ada di planning. Kalau misalnya kamu datang telat, itu kayak nggak ada guna waktunya dia kan, nunggu 15 menit. Padahal 15 menit itu mungkin bisa dipakai buat cuci baju. Jadi mereka nggak menghargai kalau kamu datang telat. So, nomor 1, jangan telat. Video kedua, pelajaran budi pekerti nomor 2. Orang Belanda nggak suka ngundang kamu makan. Nah, ini nggak tahu ya, ini masih sekarang atau enggak, tapi dulu pas aku kecil, bilanglah pas masih main-main ke rumah temen gitu kan, misalnya jam 3, jam 4, jam 6 mereka mungkin makan nih. Aku diharap jam 6 aku pulang. Nggak mungkin mereka bilang, hey kamu mau ikut makan nggak boleh gitu. Misalnya aku lagi duduk nih di rumah orang, jam 6 pasti dibilang, hey udah jam 6 mungkin kamu pulang ya, kita harus makan. Bayangin di Indonesia kamu digituin, kamu lagi di rumah orang, mereka bilang, pulang dong, aku mau makan. Soalnya aku besarnya di Bali, pasti kemana-mana, makan ya, mau nih ambil, gak apa-apa ambil aja, gak apa-apa, lapar nanti sakit, terus disuruh makan. Kalau di sini disuruh pulang. So ya, kalau misalnya kamu main ke rumah temen, misalkan mereka bilang, hey aku mau makan nih, jangan langsung duduk, mending bilang, hey kalau gitu aku pulang ya. Kalau diundang boleh, kalau enggak jangan minta, jangan ditanya, soalnya biasanya kamu diharap pulang. Pelajaran budi pekerti nomor 3, di saat ada orang yang celebrate lagi seru-seru di pesta, nggak tahu celebrate, I don't know, I don't wanna google it. Kalau misalnya kalian tahu celebrate bahasa Indonesianya apa, tolong komen di bawah. Ulang tahun, aku mau celebrate, merayakan, aku mau ngerayain ulang tahunku dulu, nggak tahu sekarang ya. Tapi ada stereotype orang Belanda yang paling bagusnya kalau ulang tahun ini di ruang tamu ditaruh kursi berderet bentuk bundar. Di tengah-tengah ada meja kecil isi beberapa piring,
dengan keju isi tusukan gigi, biar kamu tinggal ngambil tusuk giginya kayak sate gitu, tapi di ujungnya ada keju. So stereotip orang Belanda kalau misalnya lagi ada pesta mau ngerayain pasti gitu, agak bosen, nggak boleh terlalu lama kamu di sana, 2-3 jam kamu pulang. Kalau sekarang kan beda ya, generasi muda. Kalau di Indonesia ada nikah kayak, atau ada perayaan ulang tahun kayak, kan balon di mana-mana, ada fotografer, semua pakai baju bagus-bagus, makanannya dari sini sampai selatan tuh nasi, bami, lumpia, kerupuk, sambalnya 3 macam. Di sini datang, hai selamat ulang tahun, pulang. Lagi satu nih, budi pekerti di Belanda, kalau misalnya aku ulang tahun, gak cuma aku diselamatin, seluruh keluargaku diselamatin. Hey Bapak Yaligaya, selamat ya atas ulang tahunnya Ligaya. Gak tahu kenapa, semua keluargaku bakal diselamatin juga, bakal ini pakai tangan. Gak tahu, aku juga udah dari dulu kayak gitu. Terus di Indonesia pas aku gituin keluarga temanku, mereka kayak, bukan aku yang ulang tahun. It's like, I know, but bagusnya kan aku nyelamatin kalian semua, soalnya ini anakmu gitu. Pelajaran budi pekerti nomor 5. Orang Belanda semua, gak aja semua, tapi beneran lumayan banyak, kebanyakan semua bisa naik sepeda. Ini ada jalan raya, ini ada jalan biasa buat mobil. Di semua sebelahnya pasti ada jalan buat sepeda, warnanya merah. Biasanya juga kalau kamu naik sepeda, kamu boleh duluan. Jadi walaupun ada mobil dari kanan atau dari kiri, kalau kamu naik sepeda dan kamu ada di jalur warna merah, semua mobil harus berhenti. Jadi negara Belanda memang dibentuk untuk orang-orang bisa naik sepeda. Jadi dari kecil kamu keluar dari alat kelamin itu kamu udah bentuknya udah kayak gini. Dan seru sih buat sustainability kan. Kita di Belanda banyak yang gak terlalu perlu mobil. Alat transportasi di sini juga lumayan mahal. Dan di dalam setiap kota pasti ada supermarket, ada IKEA, ada apa-apa yang kamu perlu di dalam satu kota pasti ada. Jadi kamu nggak perlu jauh-jauh ke kota lain. Dulu pas kita tinggal di utara, di Lovina, kita nggak ada Ace Hardware, kita nggak ada mall-mall besar buat shopping. Jadi kalau misalnya kita mau keluar harus 3 jam naik mobil dari Lovina ke Kuta atau dari Lovina ke Denpasar. Kalau di sini nggak kayak gitu. Di sini setiap 10 menit kamu naik sepeda pasti ada H&M, ada Albert Heijn buat supermarket. Jadi kamu nggak terlalu jauh perlu perjalanan. Makanya di sini naik sepeda juga gampang. Soalnya mau kemana-mana juga palingan di dalam 10 menit pasti ada. Pelajaran budi pekerti nomor 6. Salah satu hal yang gak aku suka dari orang-orang Belanda, termasuk culture ya dari mereka. Orang Belanda really mikirin reputasi dan imagonya mereka. Kalau misalnya di negara Belanda sekarang tiba-tiba ngetrend buat kita semua nggak suka Justin Bieber, tiba-tiba semua orang nggak boleh suka Justin Bieber. Walaupun kamu suka, tiba-tiba mereka beneran mulai nggak suka. Kalau misalnya aku salah satu orang yang bilang aku suka, pasti aku dimalu-maluin sama semua orang. Kayak, ih kok kamu suka sih? Padahal seminggu lalu kamu suka. It's just ada orang yang baru masuk, jadi kalau misalnya ada bunyi, sorry ya. Banyak orang Belanda yang suka niru-niruin orang lain. Kalau kamu pengen beda, pasti dimalu-maluin dan semua jadi ke pressure untuk mirip. Semua di sini baju-bajunya semua sama, stylenya semua sama, mobil semua warnanya hitam sama putih atau abu-abu, rumah semua mirip sama. Kalau nggak sama, kayak orang tuh ngerasa kayak agak malu karena dimalu-maluin. Kok bisa kayak gitu sih kamu? Hal yang paling terakhir, orang Belanda nggak suka ngomong bahasa Inggris. Nah, kenapa? Karena ini balik ke orang-orang malu kalau misalnya mereka nggak bisa sesuatu atau mereka beda. Kalau misalnya ada orang yang ngomong bahasa Inggris dan mereka nggak bisa, bukannya mereka mau belajar, mereka bakal bilang, kamu di Belanda, ngapain kamu ngomong bahasa Inggris? Lagi 2 hal yang ingin aku bahas cepet-cepet biar nggak terlalu ribut. Karena mereka udah perbaiki dinding. Lagi satu, orang Belanda sangat efisien. Mereka kurang suka pamer, nggak suka punya banyak hal-hal yang bagus. Asal efisien, asal bisa dipakai, nggak usah cantik. Orang Indonesia kan lebih suka baju baru, mobil bagus. Kalau kamu punya uang, jalan-jalan kemana-mana. Tapi orang Belanda, walaupun punya banyak uang, pasti jalan-jalannya selalu ke Spain atau punya mabuk. And
kalau punya mobil pasti mobilnya sama semua. Kayak yang tadi aku bilang, mereka nggak, pokoknya semua harus sama, semua harus nggak boleh beda, semua harus efisien. Orang Belanda juga lebih suka stay di Belanda, mereka nggak pengen jalan-jalan. Ada beberapa orang yang suka, tapi kebanyakan orang Belanda mikir, ngapain aku keluar negeri? Di sini kan bagus. Otaknya mereka nggak kayak develop untuk nyari hal-hal baru. Kita semua harus suka hal yang sama, kita semua harus menghargai hal sama dan nggak suka hal yang sama. Otherwise, it doesn't make sense. And that's the only thing yang aku kangen dari Indonesia. Di Indonesia, semua orang beda, semua orang boleh berpendapat, semua orang boleh gila, semua orang boleh aneh. Of course, Indonesia pasti ada banyak halnya yang nggak aku suka juga. Mungkin nanti aku bakal bikin video juga. Hal terakhir, orang Belanda selalu bayar sendiri. Kamu mau makan keluar, kamu pergi ke bar, kamu pergi ke diskotik, kamu mau jalan-jalan ngerayain apa, ada satu orang mungkin yang bayar bill-nya. Ingat, kamu pasti diminta bayar balik. Kalau misalnya kamu bayarin, kamu boleh minta semua orang untuk bayar kamu balik. Di Belanda itu emang normal buat semua orang bayar untuk makananmu sendiri, bayar untuk hadiah-hadiahmu sendiri. Nanti pasti kamu dikirim yang namanya tiki. Tiki itu artinya, aku bakal WhatsApp kamu dengan SMS tulisannya, hey, kamu masih ngutang sama aku 5 euro, tolong dikirim balik. Itu namanya tiki. Oke, aku udah mulai cerewet. Dinding lagi diperbaikin, aku harus bantuin dia. Makasih udah nonton. Kalau doyan nonton lagi, subscribe, like, comment. And kalau misalnya kamu pengen tahu budi pekertinya aku belajar di Indonesia, let me know and I will make a new